Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyum Yumana dari TK Harapan Bunda, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan salah satu peserta Lomba GTK Pelopor Komunitas Belajar tahun 2025. TK Harapan Bunda adalah salah satu lembaga pendidikan taman kanak-kanak yang beralamat di Jalan Gua Para, kilometer 8, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kinerja guru merupakan faktor krusial dalam menentukan kualitas pembelajaran di sekolah. Guru memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja guru menjadi sangat penting dalam optimalisasi motivasi belajar. Selain itu, guru juga harus mendorong dan mendukung program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, demi mewujudkan generasi emas. Sebagai seorang guru, pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik? Apakah cara mengajar saya sudah baik dan benar? Apakah metode yang saya gunakan sudah tepat? Apakah asesmen yang saya gunakan sudah tepat? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di sekolah maupun di kelas? Dan itu semua merasa kesulitan sendiri dan bingung bagaimana menyelesaikannya. Kemudian muncullah tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, keterbatasan waktu, di mana semua guru kadang memiliki waktu yang terbatas, sehingga sulit menemukan waktu luang bersama secara konsisten. Yang kedua, kurangnya motivasi. Kadang beberapa anggota mungkin enggan bergabung karena belum memahami manfaatnya, atau hanya memiliki motivasi semu yang misalnya saja hanya untuk eksis di media sosial, bukan karena ingin benar-benar belajar. Dan yang ketiga, adanya anggapan bahwa Kombel itu menghabiskan waktu, bukan sarana pengembangan diri dan peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, apa solusi untuk mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut? Tentunya jawabannya yaitu dengan mendirikan komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar itu? Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang sama, juga memberikan manfaat yang signifikan. Kemudian saya berinisiatif untuk mendirikan pelopor komunitas belajar yang bernama GIAT. Komunitas belajar GIAT ini berarti guru inovatif, aktif kreatif, dan terbaik, di mana guru-guru ini kita kumpulkan untuk saling belajar dan saling berkolaborasi demi terciptanya guru yang inovatif, aktif kreatif, dan yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membuat langkah-langkah dalam pembuatan komunitas belajar. Yang pertama, ada identifikasi tujuan dan visi. Tujuannya harus jelas dan fokus pada peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bentuk tim kecil, mulai dari lembaga atau sekolah sendiri. Yang ketiga, sosialisasi. Kita harus mensosialisasikan keberadaan komunitas belajar kita pada rekan dan pendidik lainnya. Yang keempat, membuat jadwal kegiatan yang teratur. Kita harus buat jadwal kegiatan yang teratur seperti diskusi, workshop, dan berbagi praktik baik. Yang kelima, manfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, adapun pihak yang terlibat yaitu guru dalam satu sekolah, yang kedua beberapa guru antara sekolah dalam pertemuan rutin seperti KKG, VKG, dan gugus ataupun di GTKI. Dan yang ketiga, orang tua juga beberapa pihak yang peduli terhadap pendidikan. Dan ada lagi yaitu jaringan sosial, misalnya mengikuti saluran WhatsApp, PMM, ataupun ruang GTK. Dengan melakukan aksi tersebut, maka manfaat dan dampak dari komunitas belajar tersebut yaitu
meningkatkan kerjasama dan kompetensi pendidik, meningkatkan kualitas pembelajaran, budaya belajar bersama yang terus berlanjut, juga memberikan dampak positif pada hasil belajar anak. Selain itu, membangun kepercayaan diri pada guru dan juga anak. Selain itu, peran aktif guru dalam komunitas belajar menjadi suatu dampak yang positif untuk menjadi lebih baik, kreatif, dan inovatif. Misalnya dengan mengikuti pelatihan coding yang diadakan komunitas belajar. Berikut beberapa dokumentasi komunitas belajar giat. Ini merupakan contoh dari kegiatan komunitas belajar giat dalam satu sekolah. Berikut merupakan salah satu contoh kegiatan komunitas belajar giat, berbagi praktik baik tentang alat peraga untuk digunakan anak. Jadi nanti dipindahkan Bu ya. Lagi sampai bawah, sampai bawah. Biasa di sana kamu kita Bu Ima. Ini dokumentasi KKG, PKG, dan juga lomba. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 untuk lomba senam dan lomba tari. Dan ini keterlibatan orang tua juga yang peduli pada pendidikan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru, membuat saya tergerak untuk menjadi pelopor komunitas belajar giat. Walaupun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, dengan aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan, pada akhirnya semua menyadari dampak positif dan manfaat dengan adanya komunitas belajar. Kuncinya yaitu tetap semangat, menyalurkan energi positif, dan kolaboratif. Berikut pendapat mereka tentang adanya komunitas belajar giat. Guru TK Harapan Bunda. Alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar giat, kita dapat terus berkolaborasi dan saling berbagi praktek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sulaiman. Saya mengajar di SPS Durian, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya komunitas belajar giat ini, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama dalam mengajar di sekolah. Dalam pengajaran saya semakin kreatif dan inovatif, juga bertambah lagi pengalaman karena dalam komunitas ini kita bertemu dengan sesama guru dan kita bisa sharing, berbagi pengalaman dan ilmu tentang bagaimana cara mengajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lismawati, guru TK Islam Al-Muhtariyah. Melalui komunitas belajar giat, kami menjadi belajar mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas maupun di sekolah. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Bu Yuyum dalam membentuk pelopor komunitas belajar di sekolah kita. Langkah ini menunjukkan kepedulian dan komitmen beliau terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme para pendidik. Melalui kegiatan diskusi dan praktik baik yang dilakukan secara rutin, semangat kolaborasi di antara guru semakin kuat dan hal ini berdampak positif dan mutu pembelajaran di kelas. Semoga semangat ini terus berlanjut dan menjadi budaya belajar di lingkungan sekolah kita. Komunitas belajar giat, guru inovatif, aktif kreatif, dan terbaik. Selamat Hari Guru Nasional 2025. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.